Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Jaya Al-Aufa menyapa sahabatku semua untuk menceritakan kisah nyata yang langka akan terulang lagi. Kisah ini penuh inspiratif dan mempunyai pesan dan kesan yang mendalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita semua melalui dua makhluknya dalam usaha untuk mendapatkan keturunan, penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan mengabaikan perbedaan kepentingan. Keduanya mufakat bekerja sama bahu-membahu untuk mencapai tujuannya itu. Saya perkenalkan tokohnya. Petani adalah sebagai saya, dua mama, si merah dan si manis, dan si kembar bocil. Cerita ini dimulai ketika saya memelihara 7 ekor ayam. Saya pelihara mulai dari kecil sehingga mereka hidup rukun sampai semua tumbuh dewasa. Ada 2 jago dan 5 ekor betina. Kelima ekor betina sudah produktif bertelur dan saya setiap hari memanennya agar jangan sampai kedahuluan dierami oleh induk ayam, karena saya tidak ingin menetaskannya dan telur-telurnya khusus untuk saya jadikan lauk pauk. Sebagai ganti upah, saya memberi makan 7 ekor ayam setiap hari. Saja setelah semua ayam tumbuh dewasa, khususnya kelima ekor betina yang dulunya rukun, mulai muncul watak dan karakter aslinya yang keras kepala dan tidak mau mengalah dalam bersaing mendapat perhatian dari Bang Jago. Seringkali terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara mereka, berakhir dengan perkelahian yang hebat, mengakibatkan luka dan berdarah-darah. 2 dari 5 ekor ayam yang tubuhnya paling kecil daripada 3 ekor betina lainnya selalu menjadi pihak yang kalah dan bulan-bulanan. Mengetahui kejadian 2 ekor betina terluka dan berdarah-darah, saya ambil keduanya untuk saya keluarkan dari kandang untuk mendapatkan pertolongan pertama agar nyawanya tertolong. Biar cepat sembuh, keduanya saya lepas liarkan di kebun. Nah, kalau saya masukkan lagi ke kandang, bertemu dengan temannya akan kembali bertengkar lagi. Meskipun begitu, karena sudah saya pelihara dari kecil, keduanya sudah jinak dan setiap hari tetap saya kasih makan. Sesudah lukanya sembuh total, kedua ekor ayam kembali produktif bertelur lagi dan saya tetap ambil semua telur-telurnya. Sahabatku semua, tokoh si merah dan si manis adalah 2 ekor ayam tersebut. Kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari 2 ekor ayam, si manis dan si merah, mulai tidak bertelur lagi, kira-kira lebih 2 minggu. Meski saya tahu kalau dari ciri-cirinya keduanya semestinya masih tetap bertelur, terlihat jelas dari ciri-ciri fisiknya, tetapi saya cari di sekitar kebun tidak ketemu telurnya. Setelah lebih 2 minggu, 2 ekor ayam, si manis dan si merah tidak bertelur. Di sore hari saya memberi makan, si merah tidak kelihatan batang hidungnya, tinggal si manis saja. Saya panggil di seputar kebun, tidak kelihatan sama sekali. Besoknya pun tetap tidak pulang ke rumah. Saya beranggapan kalau si merah pasti sudah mati dimakan hewan buas. Pada hari ketiga setelah si merah tidak pulang, ketika saya mau memberi makan si manis juga tidak kelihatan batang hidungnya.
Saya cari kemana-mana tidak ketemu. Besoknya pun juga tidak pulang. Jadi saya anggap keduanya sudah dimakan hewan buas. Syukur-syukur kalau keduanya sudah mendapat tuan baru dan mendapat makan yang lebih enak dari yang saya berikan. Hari demi hari berlalu dan saya mulai dapat melupakan kepergian keduanya. Sudah lebih 10 hari. Di suatu sore ketika saya duduk di beranda rumah, tiba-tiba si Merah pulang. Tubuhnya kucel, badannya kurus dan kelaparan. Cepat-cepat saya ambil makan untuk saya berikan kepada si Merah. Dengan sangat lahap makanan dihabiskan sampai kekenyangan. Saya senang ternyata si Merah masih hidup dan ingat pulang ke rumah. Setelah si Merah makan dengan kenyang, tanpa saya sadari si Merah tiba-tiba sudah pergi lagi entah kemana. Bagai ditelan bumi, tidak saya ketahui. Besoknya kejadian serupa terjadi lagi. Ganti si Manis tiba-tiba pulang ke rumah dengan kondisi yang sama seperti si Merah. Tubuhnya kucel, badannya kurus, kelaparan. Dengan cepat saya ambil makan untuk saya kasihkan si Manis. Si Manis makan dengan lahap sampai kenyang. Tidak ingin terulang kembali seperti si Merah yang setelah makan hilang lagi bagai ditelan bumi. Kelihatan kalau si Manis mau cepat-cepat pergi lagi. Saya dengan sengaja membuntuti kepergian si Manis. Mau kemana arah tujuannya? Si Manis cepat pergi menyusuri jalan setapak di kebun menuju hutan, masuk ke semak belukar. Setelah masuk semak belukar, saya dengan hati-hati mengintipnya dari celah-celah dinding semak. Ternyata si Manis membuat rumah di dalam semak belukar. Mungkin ingin hidup mandiri. Lebih terkejut lagi, ternyata di dalam rumah semak belukar, si Manis tidak sendiri. Ternyata si Merah juga ada di situ. Jadi keduanya selama ini hidup bersama dalam satu rumah yang sama. Saya langsung berpikir, ada apa gerangan yang membuat keduanya bisa bersatu hidup dalam satu sarang? Kemudian saya perhatikan dengan seksama aktivitas apa yang menjadikan keduanya bisa bersatu dan rukun. Ternyata keduanya mengerami telur di sarang yang sama, berdampingan, bergantian menjaga kalau salah satu di antara mereka mencari makan. Jadi selama ini keduanya tidak bertelur lebih dari 2 minggu. Sebenarnya mereka berdua tetap produktif bertelur, tetapi disembunyikan di sarang semak belukar yang mereka buat berdua. Tibalah saatnya telur yang dierami menetas. Setelah lebih 20 hari mereka menghilang dan ternyata keduanya mengerami telurnya. Telur ayam yang dierami mereka berdua menetas. Hanya saja karena rumah semak belukar, kalau hujan kehujanan, kalau panas masih kepanasan terik matahari. Di bawah suhu dan cuaca yang ekstrim, telurnya hanya menetas 2 ekor dan bernama si kembar bocil. Ada pelajaran yang sangat menyentuh hati atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya di luar kehendak manusia. Sebenarnya saya tidak berkeinginan menetaskan telurnya, tetapi Allah membuat takdir keduanya untuk mempunyai anak atau keturunan dengan segala usaha dan pengorbanan. Semakin menarik saja kisah ini setelah telur ayam yang menetas hanya 2 butir.
Kedua induk ayam, si merah dan si manis, sepakat bersama-sama untuk merawat si kembar bocil, mulai mencarikan makan, menjaga dari gangguan, hingga healing pun pergi bersama-sama. Tidur pun dijaga atau ditunggu bersama-sama. Sampai di sini dulu, semoga kita dapatkan pelajaran dari peristiwa ini atas apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dan selurus dengan segala usaha dari pengorbanan yang diusahakan makhluknya. Dan kisah nyata ini semoga si kembar bisa tumbuh sampai dewasa, si manis dan si merah tetap kompak, hidup, guyup rukun, saling berbagi. Sampai di sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.